Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus menolongku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. 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 Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah gembala kami yang baik, yang tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kembali Tuhan, kami datang bersyukur atas segala kasih setia-Mu yang sungguh luar biasa kami boleh rasakan dalam kehidupan kami. Terlebih dalam sepanjang malam-lamanya kami boleh beristirahat, kami boleh membalingkan tubuh kami, dan pagi hari ini kami boleh menikmati Tuhan kasih karunia-Mu. Kami boleh bangun Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Sebelum kami memulaikan segala aktivitas kami hari ini, layakan kami untuk menghampiri Engkau Tuhan. Layakan kami untuk bersekutu dengan Engkau, karena kami tahu Tuhan kami butuh Engkau. Kami butuh firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa, untuk menuntun setiap kehidupan kami, terlebih dalam sepanjang hari ini Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami ke hadapan hadirat-Mu. Mari Engkau bimbing kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak jelas ini Tuhan, kami butuh firman-Mu untuk menguatkan hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah firman-Mu yang akan terus menguatkan dan mengubahkan setiap hidup kami. Kami tahu di tengah-tengah kami akan bersekutu dengan Engkau. Ada satu oknum kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami, akan mengganggu, mengintimidasi kami Tuhan.
tetapi seberapa kami hamba-hambamu dan anak-anakmu, kami datang panggil namamu yang penuh kuasa itu. Kami tolak setiap siasat kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Tuhan Yesus yang berkuasa rendah di kami kenal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadilah hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat pertama dan ayat yang ke dua. Maksud saya kisah 4 ayat pertama sampai ayat 4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ya, puji Tuhan, pada kisah ini menjadi suatu kisah yang mengingatkan kita kepada murid-murid Tuhan Yesus yang sudah dikuasai ya dan dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga Petrus dan Yohanes ini menjadi seorang rasul Kristus yang menyatakan kebenaran dengan penuh keberanian, ya, sekalipun nyawa mereka menjadi ancaman. Peristiwa ini akan mengingatkan kita dan selalu mengingatkan kita di hari-hari di mana kita hidup sebagai gereja Tuhan. Dalam menghadapi keadaan dunia sekarang, kita harus berani di dalam menyatakan kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau kita betul-betul hidup menurut kehendak Tuhan. Kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan, saya percaya perubahan hidup di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan itu akan nampak, akan sendiri kita rasakan, dan terlebih-lebih dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Sebagai orang yang percaya menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu ini, kita harus menjadi orang yang berbeda. Menjadi orang yang berbeda bukan karena itu terjadi atas kemauan kita, tetapi itu sudah lebih dahulu Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah tahu bumi ini akan seperti apa nantinya. Kita sebagai manusia yang hanya menjalani hidup sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita, usaha kita, ya, upaya kita untuk mencari kebahagiaan dalam dunia ini. Dengan kita bekerja, dengan kita berusaha, dengan kita bergaul, dengan kita melakukan segala perkara, ya, bagaimana kita dapat melakukan sesuatu yang membuat kita tetap survive, ya, tetap hidup, mencari nafkah, mencoba meraih cita-cita dan sebagainya, di mana dalam kehidupan yang kita peroleh itu kita mendapatkan kepercayaan,
kita mendapatkan wibawa, kita mendapatkan jabatan, kita mendapatkan apa yang kita inginkan, baik itu mobil, baik itu pakaian, baik itu rumah dan sebagainya. Itu semua hal yang lumrah ya, menjadi kebutuhan dan keperluan manusia. Namun satu hal yang terpenting ya, Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu itu baik adanya. Karena di dalam Roma 8 ayat yang ke-26 dan 27, coba kita baca dulu. Roma 8 ayat 26. Ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu. Ayat 25 mulai. Ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Oh, ayat 28 maksudnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Iya, mereka yang terpanggil dengan sesuai rencana Allah adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi kembali kami selalu mengingatkan bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti mereka hidup ya di dalam kebenaran. Mereka yang dikatakan orang-orang yang hidup di dalam Dia, di dalam Tuhan, dan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tentunya melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan sesungguhnya Tuhan menjamin bahwa segala sesuatu Allah mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata ada penggolongannya, saudara. Gimana kalimatnya? Ayat 28 pertama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dan Dia. itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, ini yang harus kita pegang teguh baik-baik dalam kehidupan kita. Ketika kita membayangkan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, lalu kita mencoba merefleksikan dengan kehidupan yang sekarang, seolah-olah itu bertentangan ya. Tetapi percayalah, kalau ini merupakan firman Allah, maka ini menjadi suatu janji ya, yang harus kita pegang. Dan kita hidup dalam pengharapan kepada janji Tuhan. Dan sesungguhnya janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan kalau sudah berfirman, Dia tidak akan pernah menyangkalnya. Kalau Dia sudah berkata, Dia sudah berfirman kepada kita, dan kita imani kebenaran itu, maka Allah tidak akan pernah berdusta. Coba kita buka itu, menjadi ayat hafalan kita di dalam Bilangan. Bilangan 23. Bilangan 23 ayat 19. Saya lupa itu ayat. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Allah itu bukan manusia sehingga Dia berdusta. Nah, ini sudah memberikan kita pengertian. Firman Allah sudah mencatat sisi kekurangan, keburukan manusia. Bahwa manusia itu dalam segala janji-janjinya itu tetap ada dustanya. Nah, manusia dalam berjanji itu tetap ada kelalaiannya. Tapi Allah bukanlah manusia. Kalau Dia berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Lalu di mana kita menemukan janji Allah itu? Dari firman Tuhan. Saudara, imani perkataan-perkataan Allah ya,
sekalipun di masa sulit, percayalah dengan iman. Di mana iman itu memberikan kita pengertian bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti iman ini adalah sesuatu perangkat dalam kehidupan rohani kita yang berperan aktif di dalam kita melihat mujizat Tuhan, yang sekalipun secara mata jasmani itu belum nampak. Tetapi dengan iman itu kita sudah katakan ya dan amin bahwa Allah akan bekerja. Dan semua jawaban iman itu sebenarnya terletak dalam firman Tuhan. Kita seringkali menghadapi usaha kita, menghadapi pekerjaan kita, menghadapi pelayanan kita. Kita mencari-cari tahu bagaimana kehidupan masa depan kita, bagaimana keadaannya, atau tips supaya kita memiliki masa depan dengan penuh keberhasilan dalam usaha pekerjaan kita. Ya, sudahlah berbicara pelayanan. Ya, termasuklah pelayanan. Nah, dari harapan kita itu kita membutuhkan bimbingan, ya. Bimbingan untuk menjadi orang yang mengerti dan berkualitas di dalam kita berusaha. Nah, kita seringkali mendapat wejangan dari senior kita, dari orang-orang yang lebih berkompeten dalam bidangnya. Terlebih kita mencari-cari dari buku-buku, ya, buku-buku tips, ya, yang diberikan orang-orang yang sudah berhasil. Dan itu buku, kalimat yang kita baca menjadi motivasi kita untuk yakin, ya, untuk yakin. Kenapa? Karena orang tersebut yang menulisnya itu dia sudah melewatinya, makanya dia berbagi. Dia berbagi supaya bisa memberikan kekuatan bagi para orang-orang muda dalam pekerjaan, orang-orang muda dalam berusaha, termasuk di dalam pelayanan. Ya, pendeta-pendeta yang sudah berhasil, dia membagikannya itu dengan tulisan-tulisannya dan kita diyakinkan. Nah, tetapi percayalah bahwa semuanya itu, saudara, tetap kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita butuh tips-tips dari orang yang sudah berhasil dalam pelayanan, sudah berhasil dalam usahanya. Kita butuh. Ya, walaupun ada juga orang yang secara otodidak. Otodidak, dia mengalami, dia berjuang, kerja keras. Tapi saya percaya apa yang mereka usahakan itu pasti ada dorongan-dorongan wejangan dari orang yang sudah lebih tua. Itu yang membuat mereka terdorong untuk mencapai kepada keberhasilan. Namun saya mau katakan pada saat ini, dalam firman Tuhan kalau kita rajin membaca, di dalamnya banyak orang yang sukses, banyak orang yang berhasil. Yang diceritakan itu dalam firman Tuhan itu bahkan berbicara dua sisi. Firman Tuhan dengan terang-terangan berbicara, ya, ada orang yang sukses, ada raja yang sukses, tetapi ada juga orang yang gagal. Ada juga raja yang gagal. Ya. Ada orang benar, ada orang fasik juga. Itu luar biasanya firman Tuhan, lengkap. Sehingga kita dengan hikmat, bagaimana kita melihat, ternyata firman Tuhan ini menunjukkan pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Nah, bagaimana manusia itu bisa mengerti, bisa memahami firman Tuhan dan bisa memilih. Itulah butuh Roh Kudus yang memberikan penerangan, yang memberikan keputusan, ya, yang mendorong kita dan memotivasi kita mana yang harus kita ikuti. Ya, apalagi kembali kepada Injil Kristus yang isinya tentang motivasi-motivasi dalam kehidupan rohani kita yang tentunya mempengaruhi kehidupan kita secara lahiriah dalam sehari-hari. Itu bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan teladan hidupnya. Cara dia menjawab, ya, cara dia menghadapi musuh, cara dia menghadapi orang-orang jahat. Bagaimana teladan Kristus itu bagi kita. Bahkan cara mengimani, menghadapi badai, cobaan dan sebagainya, itu hanya kita dapati dan pahami dengan bantuan Roh Kudus.
Semuanya itu menjadi suatu pelajaran bagi rohani kita dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak menyukai akan firman Tuhan, ya apalagi di hari-hari ini, kita tidak, bagaimana kita mau mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari? Sekarang masa pandemi, ya mungkin dokter-dokter, para medis, ya profesor dalam bidang kesehatan mengingatkan, menyarankan bahwa orang-orang selain menjaga kehidupan mereka dengan mengkonsumsi vitamin setiap hari, yang terutama itu konsumsi makanan-makanan yang sehat, ya. Jaga pola hidup, pola istirahat, ya, berolahraga. Dan terlebih sekarang diwajibkan bagaimana vaksin, ya. Puji Tuhan kami belum vaksin, ya, karena saya habis bulan lalu baru terkena COVID, ya. COVID. Jadi saya ingat kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan baru saya bisa vaksin. Ya, tetapi ya karena sudah diwajibkan, karena keadaan seperti ini, pemerintah, saya tidak tahu ya mewajibkan atau tidak. Sepertinya mewajibkan, ya. Ya, jadi kami berusaha untuk menunggu waktunya yang tepat untuk kami menerima vaksin itu. Ya, menjadi suatu kebijakan dari pemerintah, dan kebijakan pemerintah ini tentunya kebijakan yang sudah disepakati bersama dengan lembaga-lembaga tertentu, terlebih dalam lembaga kesehatan. Itu merupakan saran, ya, demi kesehatan dan mempengaruhi kesejahteraan rakyat Indonesia juga di dalam mereka bekerja, berusaha, ya, mencari kebutuhan hidup dan bertahan hidup, karena lagi di masa pandemi ini. Namun yang terutama, kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang bergerak, ya, yang dipercayakan Tuhan dalam bidang kerohanian, ya, tentu kami menyarankan dalam perkara rohani. Tetapi bukan berarti dalam perkara rohani ini kami mengatakan kepada saudara sekalian untuk tidak mempedulikan perkara lahiriah. Oh, bukan seperti itu. Justru kami mengajarkan perkara rohani ini, kalau dia bertumbuh dalam kebenaran, maka itu akan mempengaruhi perkara jasmani. Seperti apa yang saya katakan, ya. Saya katakan bahwa semakin hari di masa pandemi ini kok itu berita dari semua jenis platform apapun, ya. Dari berita Detikcom, Kompas, Liputan, itu yang saya download, ya, dari aplikasi. Kumparan, apalagi, ya, Sindo dan sebagainya. Itu saya membuka, isinya semuanya itu tentang COVID. Nah, tentang COVID, saudara. Seputaran COVID, ya, dari mulai vaksin, dari mulai swab, ya, tes, screening, ya, pemeriksaan, sampai hal-hal yang seringkali mengintimidasi, ya, yang paling banyak yang dari berita-berita terupdate. Mereka selalu mengupdate itu tentang bagaimana kasus yang terjangkit sekarang sudah semakin tinggi, ya, sudah 30.000. Saya tidak tahu hari ini beritanya apalagi yang sudah bertambah berapa lagi. Dan kematiannya pun, ya, sudah mencapai setiap harinya belakangan ini naik 500 sampai kurang lebih 500 sampai 1.000 yang mati. Nah, pergerakan peningkatan ini begitu cepat dalam beberapa hari ini, ya. Orang yang tidak kuat, ya, orang akan dilemahkan, pikiran mereka akan digoncangkan, membuat orang panik. Nah, tetapi di sini kami sebagai hamba Tuhan harus menyatakan kebenaran. Saya pribadi merasa merasa ada sesuatu yang mengganjal, dalam pengertian kok berita ini isinya seperti ini semua. Selain saudara, ya, saya pun
agak terganggu. Oh, semua isinya berita ini dikit-dikit kasus kematian, terjangkit dan sebagainya. Memang itu adalah data fakta. Ya, itu saya tidak mempersalahkan. Ya, itu tugas dari media massa lewat berita. Mereka selalu mengupdate berita ya karena demi kepentingan, demi informasi juga. Tapi hati-hati juga. Terkadang kita harus berpikir kritis juga. Di era sekarang ini tidak dapat dipungkiri. Orang mengalami pandemi, suatu bangsa memiliki pandemi saja, itu pun masih ada mafia-mafianya yang mencari keuntungan. Itu tidak bisa dipungkiri. Banyak kasus-kasus dari soal tes swab, kasus yang terjadi ya di bandara mengenai itu pemalsuan ya. Bagaimana mereka ternyata memakai swab antigen itu sampai berulang kali ya didaur ulang oleh mereka. Ya kita tidak tahu kenapa meningkatnya sekarang. Ya mungkin mereka ini yang sebenarnya udah ibarat kata negatif, tetapi karena mereka melalui daur ulang swab alat pemeriksa itu, alat tes itu berulang-ulang kali, ya justru karena itu yang membuat mereka terjangkit dengan data informasi negatif, tetapi ternyata ya itu merugikan mereka. Ya selain daripada itu ya ketidaktaatan juga. Ada ketidaktaatan dari masyarakat terhadap himbauan pemerintah untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, ya, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Namun saudara, di balik semuanya itu, ya kami menyatakan firman Tuhan. Kalau menyatakan firman Tuhan bukan berarti kami menyuarakan bahwa tidak perlu pakai masker dan sebagainya. Ya, kita beriman bukan seperti itu. Itu bukan kebenaran. Ya puji Tuhan kalau saudara betul-betul beriman. Tapi kalau saudara beriman, logikanya ya. Kalau saudara beriman, tiba-tiba saudara menjadi orang yang seringkali kalau kita lihat di berita ada orang yang menentang. Bahkan sudah dikelilingi aparat, sudah adu mulut, berdebat. Saya tidak percaya COVID dan sebagainya. Apakah kita mau menjadi orang seperti itu? Melawan pemerintah? Tidak seperti itu. Ya kita beriman, tapi tunjukkan. Mungkin iman saudara kuat, tetapi iman yang lain masih bertumbuh. Ya. Jangan serta-merta prinsip ya, yang menjadi kefanatikan kita paksakan pada orang. Justru kefanatikan kita, ya prinsip kita itu kita simpan, tetap keep di dalam diri kita. Namun kita secara tindakan ya kita mengikuti, menyesuaikanlah. Namun dengan prinsip kebenaran firman Tuhan itu kita bisa mengajarkan kepada mereka, percayalah, kita tetap menjalankan prokes, mengikuti pemerintah, karena pemerintah juga merupakan wakil Allah. Kebijakan-kebijakan itu pasti datang daripada Allah, karena itu atas kesepakatan yang dimana mereka lakukan itu untuk keuntungan bersama. Ya, mereka lakukan itu sebagai solusi yang terbaik. Saya percaya itu datang daripada Tuhan. Nah, bagaimana sekarang iman kita menanggapi itu? Menanggapi usaha pemerintah. Ya, semua kan firman Tuhan pasti membawa manusia dengan pikirannya itu untuk berbuat yang baik. Ini perbuatan yang baik kok. Usaha walaupun semua terbatas ya. Manusia ya semua terbatas. Tapi di sini bagaimana kebenaran itu dapat disuarakan. Terlebih-lebih di masa pandemi ini tugas kita. Ya. Hamba Tuhan, anak-anak Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Ya. Jangan saudara cerita, ini kan kembali lagi seperti awal-awal. Dimana dikit-dikit orang cerita ya pandemi, jadi panik. Ya. Seperti kesaksian kami awal-awal itu. Virus itu, wah itu membuat orang menjadi panik di rumah. Sampai ada orang diyakinkan, itu tak ambil mangkok, ya ambil mangkok, terus ambil cabai rawit, bawang putih, bawang merah, itu iris. Nah, iris itu taruh di ruang tamu. Nah,
Saya tidak tahu itu dari medis itu seperti apa. Oh, dibikin seperti sate. Itu semua pakai kayu. Saya tidak tahu. Kita pun yang dengar, masa sih seperti itu? Ya mungkin saya sampai berpikirkan sekarang ini ada alat-alat terapi yang aromanya itu ya bisa membuat kita rileks. Ya mungkin ada seperti itu. Tapi itu membuat kita rileks. Ya. Yang ada ruangan kita menjadi bau. Ya. Virus pun tidak akan habis ya. Virus tidak pengaruh dengan bau-bau seperti itu ya. Tetapi itu menjadi sesuatu hal yang memalukan dalam tanda kutip, hal yang bodoh dalam tanda kutip. Karena ternyata usaha-usaha seperti itu dipermainkan. Setelah ditanya, orang yang menyarankan itu kepada orang rumah, ternyata bercanda. Itu karena sudah kepanikan. Nah, saya suka ketika perkataan daripada Menteri apa itu ya, Bapak Luhut Binsar ya. Nah, dia di tengah-tengah masa seperti sekarang ini kemelut oleh karena COVID, dia berkata ya pemerintah yakin ya akan bisa menurunkan ya kasus terjangkit COVID. Ya terlepas dari apa ya, riwayat apa yang dijanjikan pemerintah ya, terkadang benar, terkadang tidak benar, terkadang tepat, terkadang tidak tepat. Tapi perkataan seperti itu, berita yang dituliskan lewat perkataan Pak Luhut itu sedikit menguatkan kita ya, menjadi penghiburan bagi kita. Ada kekuatan untuk kita bangkit. Tapi kalau isinya itu semuanya tentang hal-hal yang mengerikan, kalau selama itu bertahun-tahun, kita akan itu membentuk mental kita. Mental kita yang betul-betul lemah. Nah, disinilah kami bisa berkata bahwa dunia ini tidak memberikan harapan. Bahkan saya berpikir, ya, dengan adanya pengajaran, dunia ini memberikan kita suatu ketakutan. Dia melempar masalah, tetapi setelah itu dengan kelicikan dunia, dia membuat ini solusinya. Bisa seperti itu. Saya tidak berbicara konspirasi, saya berbicara tentang kebenaran. Bisa seperti itu, seperti apa yang saya ungkapkan kemarin pagi. Ya, bagaimana ada 7 negara, bukan kemarin lusa. 7 negara ya yang akan menjadi penguasa, menjadi kepala. Itu kepala naga berkepala 7 itu menggambarkan 7 negara yang tidak mengenal Tuhan ya. Bahkan dalam penglihatan kemarin hari Minggu dikatakan akan ada binatang buas. Binatang buas di sini bukan seperti beruang liar, bukan seperti singa yang liar yang akan menerkam manusia, bukan. Itu berbicara tentang negara-negara yang keji, yang tidak mengenal Tuhan, yang kejam, ya, yang dimana konsep sistem mereka dalam memerintah manusia itu dengan tangan besi, saudara. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Sangat mengerikan. Coba sebagai terakhir saja. Wahyu 6 ayat yang ke-8. Dalam salinan baru. Wahyu 6 ayat yang ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Diberikan kuasa 1/4 bumi untuk membunuh manusia, 1/4 populasi dari manusia yang hidup dalam dunia ini ya, dengan pedang. Nah, ini berbicara tentang peperangan ya. Peperangan terjadi, saudara. Karena memang dari awal itu kuda merah itu berbicara perdamaian dicabut. Dan itu masih berlanjut sampai meterai keempat. Itu banyak manusia terbunuh dengan pedang. Ya, terus? Dan dengan kelaparan dan sampar. Kelaparan dan sampar, saudara. Ya, kelaparan itu sudah terjadi ya. Di berbagai negara yang ada. Bahkan sampar ini berkaitan. Sampar artinya sakit penyakit. Dan ini memiliki kuasa, saudara,
untuk membunuh 1/4 manusia yang hidup di dalam bumi. Ya hitung aja kalau misalkan manusia di bumi itu berjumlah berapa ya? Berjumlah 7 miliar sekarang. 7 miliar itu berapa? Ya 1/4-nya berapa? Mungkin 1,5 miliar itu akan mati karena keempat hal ini. Ya, sampar. Nah, ini yang terjadi, sakit penyakit. Bahkan akan terjadi kelaparan. Ya, dengan adanya lockdown itu mulai terjadi itu. Orang tidak bekerja, orang tidak makan. Nah, orang akan mengeluh. Dan semuanya itu keluhan yang atau dampak yang diberikan oleh pedang, kelaparan, dan sampar itu akan membuat dunia itu kacau. Tuntutan hidup mereka itu semakin meningkat. Kebijakan-kebijakan yang diberikan seolah-olah bukan meredam, tetapi mengacaukan. Terus satu lagi apa? Dan dengan binatang-binatang buas yang dibunuh. Ya, dan dengan binatang buas. Binatang buas di sini bukan orang-orang tertentu, lembaga-lembaga tertentu, bangsa-bangsa ini melepaskan binatang buas, tidak. Bangsa-bangsa lalim ini. Nah, rahasianya kalau kita membaca Wahyu sampai pasal 13, wah, tentang antikris, sampai pasal yang ke-17, di situ kita akan menemukan binatang buas ini berbicara tentang negara-negara penguasa yang lalim. Ada 7 kepala. Baru dikatakan saja 7 kepala itu berarti ya, negara yang menjadi kepala. Nah, yang menjadi kepala, yang menjadi penguasa. Negara-negara lalim ini bisa menjadi suatu negara-negara. Mereka bersatu ya, mengikuti suatu kerajaan maut. Ingat, kuda melambangkan kekuatan. Tetapi orang sosok yang duduk menunggangi kuda itu adalah setan. Dan kerajaan maut mengikutinya. Nah, itu luar biasa. Inilah suatu masalah yang diizinkan Tuhan. Yang dilempar, yang diberikan kepada iblis. Tetapi itu diizinkan Tuhan. Untuk menguji iman kita sebagai orang percaya. Orang sehingga manusia akan mengalami masa-masa yang sukar di hari-hari ini. Tetapi hati-hati, kami ya berjuang keras. Ya, kita semua berjuang keras. Di tengah keadaan sekarang ini, kita harus tetap menyatakan kebenaran firman Tuhan. Bagaimanapun caranya, jangan pernah kita takut. Suatu saat ya ada orang yang menyadari akan hal ini. Lihat, orang-orang tersebut akan melarang kita untuk menyatakan kebenaran. Contohnya ini, Yohanes, Petrus, dan kawan-kawan semuanya. Salah satu peristiwa ini, di mana Yohanes dan Petrus ingin menyatakan kebenaran. Mereka bahkan yang mengajar banyak orang memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi ada pengharapan. Membuat gereja, orang-orang percaya yang pada saat itu, yang hidupnya itu penuh dengan kesengsaraan dan akan mati, tetapi mereka menjadi orang yang tidak takut mati. Ya, karena mereka ada pengharapan, diyakinkan dengan kebenaran bahwa di dalam Yesus kita akan dibangkitkan dari kematian. Wow. Di dalam Yesus ada suatu kemenangan, ada perlindungan, ada jaminan. Nah, asuransi dunia ini tidak bisa menjamin apa-apa. Tidak bisa menjamin kehidupan kita ini kekal. Tidak bisa menjamin kita luput dari kecelakaan. Tidak bisa menjamin kita luput dari aniaya, pedang, sampar, dan sebagainya. Untuk mengcover biaya-biaya, ya itu bisa menolong. Tetapi kalau sudah waktunya, bisa nggak menjamin? Tidak bisa. Hanya menjamin orang yang masih hidup saja. Tetapi kalau di dalam Tuhan, dalam janji Tuhan, rahasia kita mencintai ibadah, itu 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 itu kita pegang baik-baik. Latihan badani, ya, segala aktivitas, kebutuhan, keperluan yang kita cari, ya, tentang perkara lahirnya itu terbatas gunanya, ya. Karena itu hanya sifatnya sementara dalam kehidupan kita. Tetapi beribadah itu mengandung segala janji, ya,
baik di hari ini, berbicara kehidupan kita yang sekarang ini di dunia, sampai kepada janji mengenai hari di akhirat kita nanti. Kalau kita berusaha menjaga kesehatan, mencari kebahagiaan dunia ini, tapi kita mengabaikan firman Tuhan, ya mungkin bisa dikatakan kita berbahagia dunia, tapi jangan harap kita akan mencapai tujuan yang kekal dalam kerajaan sorga. Kita akan mencapai kekal tetapi dalam neraka. Nah, kita tidak mau seperti itu. Makanya kehidupan kita ini saat ini menyuarakan kebenaran. Dan ini tugas hamba-hamba Tuhan. Jangan takut, suatu saat akan ada yang menghalangi. Ya, menghalangi bagaimanapun caranya. Ya. Manusia sedang dibawa kepada satu sistem. Nah, ini yang berbahaya. Ini rahasianya. Saya tidak berbicara konspirasi ya. Manusia suatu saat ya akan dibawa kepada satu sistem. Otak dibalik yang membuat sistem ini luar biasa ya. Luar biasa orang ini. Oknum ini luar biasa. Yang akhirnya membuat ya peradaban manusia itu mengikuti satu sistem. Cuma mereka membuat sifatnya itu sistem yang dibuat ini, yang dibentuk sehingga manusia mengikuti atau hidup di dalam sistem itu diberikan perlahan-lahan, ya. Dipupuk perlahan-lahan, tidak langsung drastis diperintahkan untuk mengikuti sistem. Nah, itu kelihatan otoriternya ya, itu nampak. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan suatu saat akan nampak, dia akan menunjukkan dirinya, si pendurhaka itu. Ya, kita tidak tahu, tapi firman Tuhan mengungkapkan intinya ada 7 negara yang akan menguasai di akhir zaman ini. Wah, akan menguasai dan manusia akan mengikuti sistemnya, ya. Akan mengikuti bagaimana solusi yang mereka, yang dunia berikan, dan manusia diyakinkan, pasti diyakinkan. Tetapi kita yang hidup dalam kebenaran, nah, kita menjadi orang yang seolah-olah memberontak dalam sistem mereka. Nah, orang-orang yang memberontak ini, yang menyuarakan kebenaran, ya akan menjadi korban. Ada harga yang harus mereka bayar. Ya, ini saya belum berbicara zaman antikris, tapi saya berbicara tentang suatu kemerdekaan yang harus kita perjuangkan sebelum zaman antikris, supaya kita terlepas dari sistem yang membawa kepada zaman antikris. Wah, zaman antikris saudara tidak bisa main-main. Tidak bisa main-main. Saudara harus tunduk. Kalau tidak tunduk, saudara akan tersiksa tubuh, jiwa, dan roh. Tapi sekarang manusia sedang dibawa kepada satu sistem. Ya, selama sistem itu, seperti saya katakan, sistem itu sifatnya itu pelan-pelan. Ya. Tidak terlalu mencolok, tidak mendominasi. Awal-awalnya kelihatan untuk kebaikan. Ya. Tapi lihat ujung-ujungnya, ya, ujung-ujungnya nanti ya mungkin saya merenungkan ujung-ujungnya itu ya di zaman antikris, puncaknya. Puncaknya. Kita akan tahu kalau kita bukan orang percaya, kalau kita orang yang memberontak, kita akan tahu sendiri dengan mata kepala. Oh, ternyata ujung-ujungnya seperti ini sistem yang dibuat. Nah, hati-hati. Namun sekarang ini terlalu dini kalau kita mencurigai pemerintah dan antikris, tidak. Ya, itu salah. Ya. Sistem yang dipakai ya, semakin hari semakin praktis, ya, cepat, mudah, dan ya kelihatan memiliki reaksi yang betul-betul berkhasiat. Di zaman antikris pun saudara difasilitasi, ya. Ekonomi politik yang terjadi, oh itu luar biasa, luar biasa. Itu pada posisi puncak. Tapi hidup saudara itu bukan dibawa kepada kebenaran, bukan dibawa saudara menyembah kepada Tuhan, tidak. Saudara dibawa kepada menyembah setan, ya. Akan ada masanya seperti itu. Tapi saudara difasilitasi secara lahiriah, secara rohani tidak. Secara lahiriah saudara difasilitasi. Saya mengingat ya Mongol Stress itu ketika diwawancarai, dia berbicara tentang gereja setan. Konsep gereja setan ternyata dalam ibadah mereka itu, mereka tidak disarankan menyembah setan itu yang menjadi pemimpin di gereja mereka. Tidak. Karena menurut Mongol, setan tidak perlu disembah. Tidak perlu disembah.
Karena dia bukan Tuhan. Nah itu masuk akal kan. Nah itu munafiknya setan seperti itu. Kelihatannya oh betul. Tapi yang diajarkan oleh setan itu, gereja setan, bagaimana engkau hidup dengan nalarmu, dengan rasionalitasmu. Bahwa kalau engkau mau memberikan persembahan, ya engkau tanyakan kepada orang-orang di sekitarmu. Dia sakit apa? Dia membutuhkan apa? Berikan. Ya, patungan. Ya, artinya saudara bekerja sama, saudara yang kaya, itu saudara mengumpulkan duit dan berikan itu. Beri bantuan kepada orang yang membutuhkan. Wah, saya pikir luar biasa ini kelicikan setan ya. Memang kelihatan logika dan itu masuk akal. Praktek yang masuk akal. Suatu kebaikan. Nah, suatu kebaikan yang luar biasa. Dan orang kalau mendengar itu, oh, bagus juga ini dia punya sistem di gereja setan. Nah, akhirnya orang-orang akan masuk gereja setan dan sebagainya. Mereka sudah tidak peduli lagi gereja dengan label gereja setan. Yang terpenting adalah buahnya. Yang penting adalah prakteknya. Nah, ini hati-hati. Iblis itu terlalu licik dan pintar. Makanya kami selalu katakan, perbuatan baik itu bukan ukuran di mata Tuhan. Perbuatan baik yang betul-betul ya murni adalah kita melakukan perintah Tuhan dulu, baru dari perintah Tuhan. Ketika kita dipenuhi dengan firman dan roh, itu akan menghasilkan perbuatan baik. Dan secara praktek, perbuatan baik di sini kita bisa menyimpulkan apa yang diajarkan setan dengan apa yang diajarkan Tuhan itu 11-12. Beda tipis, saudara. Bahkan secara fasilitas, secara lahiriah itu difasilitasi. Wah, berlimpah-limpah. Itu menurut cerita Mongol Stress ya, yang saya dengar. Itu konsep gereja setan itu dia punya kebersamaan, itu nampak. Dia punya solidaritas itu nampak. Nah, itu luar biasa. Tapi gereja setan, saudara mau masuk situ. Kelihatan gereja setan konsepnya memerintahkan kamu melihat temanmu itu membutuhkan apa? Orang yang berada, orang yang kaya, berikan dia. Ya, kumpul duit dan berikan bantuan. Supaya dia menjadi kaya juga. Itu kelihatan apa ya? Wah, menyenangkan juga ini gereja setan. Nah, saudara masuk aja gereja setan. Bahkan gereja setan pun mempunyai biaya ya. Fasilitas, menurut saya fasilitas yang cukup besar. Karena ya tidak sedikit juga penguasa ya, yang menjadi sponsor terbesar bagi gereja setan ini. Gereja setan ini sekarang ini masih ya underground, sempat terang-terangan tapi ditahan ya oleh pemerintah, dan lembaga-lembaga rohani yang mungkin mereka mengadakan seperti petisi dan sebagainya, sehingga melarang aktivitas mereka. Tetapi menurut cerita beberapa orang sumber, ya gereja setan itu masih bekerja, cuma sifatnya itu underground, ya mereka bergerak di bawah tanah, ya seperti saksi Yehova juga. Memang tidak kentara dalam berita, ya walaupun beberapa belakangan ini udah nampak ya. Tetapi praktek mereka itu terlebih itu gereja mamon. Saya teringat juga. Mereka itu mementingkan perkara-perkara mamon. Harta kekayaan. Oh, kalau mau soal sponsor, saudara terjamin. Saudara bisa menjadi kaya. Tapi ya itu, saudara harus mengikuti sistemnya. Kelihatan tidak mengikat ya. Kelihatan itu prakteknya itu ini yang benar. Nah, manusia dengan logikanya akan berpikir, lebih bagus gereja setan daripada gereja segala bangsa. Yang kelihatan dewasa rohani tapi prakteknya nol. Ya, terkadang orang sini seperti itu kan. Nah, gereja setan ya, kalau saya menyimpulkan ya, kalau menurut pengajaran juga, mereka juga mempunyai praktek secara lahiriah yang luar biasa. Karena iblis tahu manusia dengan logikanya menuntut hal itu, perkara lahiriah, pembuktian. Ya, tapi kalau di dalam Tuhan ya, di dalam Tuhan kita praktek kehidupan itu membutuhkan proses. Terkadang kita itu diuji imannya
sehingga membuat kita itu mengalami tekanan sampai ke titik terendah. Oh, kalau setan tidak. Setan dia justru melimpahkan kita dengan nih, apa yang membuat engkau merasa kurang puas, apa yang menjadi keinginanmu, nih berikan. Nah, iblis fasilitasi supaya kita tidak mengenal yang namanya proses itu. Tapi secara manusia, ini sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan ini fasilitas. Baru manusia yang tidak mengerti tentang firman Tuhan, wah bagus ini. Ini prakteknya lebih nyata ya, daripada praktek gereja-gereja Tuhan. Cuma jago di mimbar, ya, cuma jago melayani, ya, cuma jago berbicara firman Tuhan, tapi prakteknya nggak ada. Mau nolongin saya juga nggak ada, dan sebagainya. Yang ada kita hidup dalam kebenaran kok malah hidup dalam kekurangan. Nah, ini orang yang bersungut-sungut, yang tidak mengerti sistem di dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi hati-hati ya. Ini di hari-hari sekarang ini ya, logika kita digoncang. Logika kita digoncang. Ya, selalu saya ingatkan. Lihat saja. Petrus ketika murid-murid pengikut Yesus, ketika mereka mendengar Yesus berkata, sesungguhnya aku akan disalibkan, aku akan mati, dianiaya dan sebagainya. Petrus mewakili logika berpikir orang Yahudi. Mendengar akan hal itu, dia langsung menarik Yesus. Rabi, sesungguhnya tidak akan terjadi dalam kehidupan. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Enyahlah engkau Yesus, enyahlah engkau setan. Di sini saudara bisa merenungkan cara berpikir rasionalitas ya. Manusia logika terkadang itu ya dimanfaatkan oleh iblis. Ya. Yang kedua, inilah tujuan Allah itu kepada kemanusiaan Yesus yang harus menderita, mengalami proses memikul salib. Itu tidak masuk di akal ya. Apalagi manusia, murid-murid pengikut Yesus itu melihat, loh, ini seorang guru yang penuh hikmat dan yang dapat melakukan mujizat, perkara-perkara yang ajaib. Masa mau mati di kayu salib? Ya, jangankan orang-orang yang berbuat mujizat, orang-orang yang pandai saja, dia pasti lolos dari tangkapan, dari pengadilan, karena mereka akan lihai, mereka pasti banyak temannya dan sebagainya. Ya, mungkin pikirannya seperti itu. Apalagi bisa melakukan mujizat. Dia bisa saja melakukan membuat Tuhan itu mengubahkan pikiran-pikiran orang yang jahat itu. Tapi kenyataannya ya itu tugas. Itu merupakan kehendak Tuhan. Nah, tapi secara logika Petrus tidak menerima. Malah ditegur oleh Yesus, nyahlah ngana setan. Engkau tidak memikirkan apa yang engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Tetapi bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ya, sebagai ayat terakhir. Matius 10 ayat yang ke-17. Apa yang terjadi ya, dalam kehidupan kita di akhir zaman. Matius 10 ayat yang ke-17 mulai 17, 18, 19. 17. Tapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada orang yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadat. Mereka akan menyesah kita orang benar di rumah ibadah. Bayangkan. Ini makanya kalau saudara melihat ada gereja Tuhan, ya, orang-orang percaya yang menyesah kita, yang mencoba membawa kita, memenjarakan kita, memakai hukum-hukum pengadilan manusia ya, yang terbatas itu, yang mengatasnamakan kebijakan-kebijakan dan membuat onar, menyesahkan kita itu di dalam rumah Allah lagi. Nah, lihat kalau gereja yang menyebabkan kerusuhan, menyebabkan perpecahan, nah itu mereka itu. Disinilah saudara diizinkan, umat Tuhan diizinkan yang baru bertumbuh. Jangan langsung menilai bahwa, katanya gereja itu adalah
gereja yang memiliki rohani yang dewasa. Nah, justru kalau saudara memperhatikan firman Tuhan secara menyeluruh, itu dalam rumah Allah itu akan diuji. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17 di situ mengatakan bahwa dari rumah Allah, dari kelompok Tuhan itu sendiri, orang pilihan itu, Tuhan akan menghakimi dan akan memisahkan. Dari intinya dulu nih. Kalau orang berdosa, orang fasik, udahlah, perbuatan mereka emang udah pasti itu dihakimi. Tapi Tuhan memulai dari orang kudus-kudusnya dulu. Nah, karena Rasul Paulus mengatakan memang di antara kamu akan ada perpecahan. Paulus katakan, kenapa? Supaya terbukti yang selama ini murni atau tidak. Akan kelihatan siapa yang imannya teruji. Nah, biasanya dampaknya itu umat-umat yang baru bertumbuh. Nah, mereka akan bertanya-tanya, loh, kok begini sih pemimpin kami? Kok begini sih? Itu akan terjadi dan semua gereja akan terjadi. Tapi jangan saudara langsung menyimpulkan bahwa wah, ternyata masa gereja seperti ini, mengajarkan kedewasaan rohani kok terjadi seperti ini. Saudara akan lihat dulu. Saudara lihat dulu, saudara analisa. Bandingkan dengan firman Tuhan. Akan kelihatan. Itu terjadi supaya kelihatan nih. Mana hamba Tuhan yang selama ini munafik. Mana hamba Tuhan yang selama ini mengikuti. Ternyata mengajarkan hanya untuk mencari keuntungan. Ya. Mana hamba Tuhan yang tulus. Mana hamba Tuhan yang berkorban. Mana hamba Tuhan yang tidak mengikuti keinginan daging. Akan terlihat. Nah, dari situ baru saudara akan melihat, menilai, oh ternyata seperti ini. Dan saudara bisa menilai mana yang dewasa rohaninya. Ini menyesal. Akan ada masanya kamu akan disesat di rumah peribadatan. Di sini saya bisa simpulkan, pokoknya dalam peribadatan ada oknum sekalipun dia hamba Tuhan, tapi bikin kekacauan. Nah, sudah dia itu yang menjadi oknum-oknum antikris. Ya. Walaupun mereka mengatasnamakan Tuhan. Yohanes pasal yang ke-16 ayat pertama sampai ketiga. Tuhan mengatakan supaya engkau tidak bimbang. Lucy itu keep aja ya. Tetap di ayat yang itu coba untuk baca. Yohanes 16 ayat yang ke 1 sampai 3. Yohanes 16 ayat pertama. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya. Kamu akan dikucilkan. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ya, sudah sampai situ saja. Akan ada saatnya kita dikucilkan. Bahkan ada saatnya orang yang membunuh kamu. Wah, membunuh karakter. Mungkin tidak membunuh jasmani, tetapi membunuh karaktermu. Ya. Membuat engkau tawar hati, ya, meremehkan, merendahkan kamu, ya, itu kan pembunuhan karakter seperti itu. Tetapi mereka menganggap itu mereka melakukan hal yang benar. Itu adalah perintah Tuhan. Saudara, kalau saudara dewasa, saudara bisa memilah-milah. Tapi kalau saudara masih yang bertumbuh, ya, apalagi kanak-kanak rohani, mungkin saya lebih tepat orang yang bertumbuh, ya. Kalau kanak-kanak rohani itu sebenarnya kita sudah tahu firman Tuhan, tapi kita sengaja, kita tidak mau bertumbuh. Nah, akhirnya alhasil kanak-kanak rohani itu penuh dengan iri, dengki dan sebagainya. Orang yang sudah mengerti firman, saya anggap seperti itu. Tapi orang-orang jemaat yang baru bertumbuh ini, aduh kasihan. Mereka mudah sekali terintimidasi. Jujur saja ya, gesba yang terjadi, ya sudah banyak yang terjadi. Khususnya ya berita yang baru-baru ini ya saya juga harus sampaikan ini supaya jemaat juga tahu bahwa terjadi suatu percekcokan saat beribadah itu, ya, perebutan suatu mimbar, ya, mungkin arah-arahnya ke sana. Jadi kacau itu, orang mau beribadah karena ada oknum-oknum yang sudah tidak dipercayakan dalam organisasi itu, ya sudah. Ibarat kata kasarnya dipecat dalam hal jabatan organisasi, ya, bukan dipecat sebagai hamba Tuhan atau gembala sidang, tidak. Dipecat, dinonaktifkan sebagai pengurus organisasi. Tapi dia mau berusaha, ya, betul ya. Seperti itu. Dia mau berusaha
melayani jemaat, bahkan melayani jemaat yang bukan dia. Bukan jemaat dia. Mempengaruhi jemaat. Nah ini maksudnya apa? Ya tapi saya tidak mau menyulut ya. Ini hanya sekedar pengetahuan gitu. Hati-hati. Ya, itu secara etika dia sudah salah. Siapapun dia, mau hamba Tuhan paling besar, sekalipun dia mengatasnamakan jabatan, ya walaupun dia ketua umum, ya, tapi kalau caranya seperti itu udah tidak beretika itu. Sekalipun dia guru besar, hamba Tuhan, rasul pun, tapi udah tidak beretika. Ini terjadi suatu kekacauan. Dan jemaat yang baru bertumbuh itu dibimbangkan dengan persoalan yang terjadi. Nah, justru orang yang menyebab kekacauan, mereka ini dikatakan kanak-kanak rohani. Mereka sudah mengerti firman, sudah tahu salah, tapi dilakukan. Dia anak-anak mau dilarang, jangan begini, ini celaka loh. Tetap aja apa yang dianggap senang dilakukan. Ya. Tapi di situ Tuhan sengaja dalam tanda kutip mengajarkan kita mana yang baik, mana yang jahat. Kita ini sudah sejak awal kelihatan kesalahannya. Tapi saya renungkan, manusia sudah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu efeknya ada. Efeknya ada kebaikannya. Ada kebaikan menguntungkan bagi manusia. Tuhan menuntut kalau sudah memakan itu, ya dengan firman Tuhan yang diberikan dengan situasi ada yang jahat, ada yang baik. Nah, coba dengan pengetahuan itu kita bisa nggak memilah-milah? Ya, bisa nggak memilah-milah? Kalau iblis, sudah pasti. Dia mengintimidasi segala sesuatu yang jahat itu diubah dengan sesuatu yang baik. Nah, itu berbahaya setan. Nah, sekarang kita punya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, itu efek-efek dari buah pengetahuan yang baik yang jahat itu bisa nggak kita manfaatkan, kita gunakan menjadi senjata kita untuk bisa memilah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita langsung menghakimi begini-begini dan ya berarti saudara perlu banyak belajar firman Tuhan. Ya. Terlalu cepat untuk menilai. Jadi jangan heran. Ya, seperti tadi kan Matius 10 ayat 17. Ya, akan ada orang yang menyeret kita ke pengadilan, dihakimi. Tidak ada salah. Itu berbicara tentang keadaan orang benar. Ya. Seperti Petrus dan Yohanes ini. Mereka kok memberitakan firman Tuhan, memberitakan Yesus yang dapat membangkitkan orang mati. Ditangkap lagi ibadah. Yang tangkap juga orang yang mengatasnamakan Tuhan, orang-orang Yahudi, orang-orang Saduki. Waduh, mahkamah agama lagi. Kurang apa lagi jabatan mereka secara organisasi. Ya, mereka ditangkap, bahkan kalau saudara baca itu dalam Kisah Para Rasul 4, mereka melarang kepada Petrus dan Yohanes untuk tidak lagi memberitakan firman Tuhan. Petrus lawan. Dalam Kisah 4 ayat 19 Petrus katakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Tidak takut mati ini orang. Ya, karena ya untuk kebenaran habis-habisan. Begitu juga tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, sekalipun ada oknum-oknum yang mencoba untuk menahan kami untuk tidak berbicara kebenaran. Tidak peduli akan ada hasilnya. Secara manusia takut terancam. Tapi saya percaya, ya seperti Matius 10 tadi, coba baca. Ayat tidak mengapa dari ayat 17 baca sampai waspada terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Akan ada orang yang menyerahkan kamu kepada majelis agama. Dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Mereka akan menyesah kamu dalam peribadatan kita. Terus? Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa. Karena kebenaran kamu akan digiring ke muka penguasa dan raja-raja. Ke muka, ke hadapan raja-raja dan penguasa, saudara. Puji Tuhan kalau selama ini saudara tidak pernah bertemu dengan penguasa, ya, pemuka-pemuka yang terkenal, yang viral di dunia ini, ya, someday saudara akan digiring ke sana. Saudara akan berdebat, ya. Saudara akan diperhadapkan dan disitulah saudara akan ditantang. Berani gak saudara tetap mempertahankan kebenaran? Terus
sebagai suatu kesaksian bagi mereka. Nah, kita ini sebagai suatu kesaksian. Nah, ya itulah gereja Tuhan. Ya, adalah gereja yang akan mengalami teladan Kristus. Yesus juga disesah kok. Disesah di rumah ibadat, diancam dan sebagainya. Sampai pada waktunya dia dibawa ke pengadilan. Lihat di pengadilan. Diinterogasi. Ya. Dia sudah berkata benar tapi diintimidasi supaya dia berkata hal yang dusta. Pemerintah seperti Pilatus pun cuci tangan. Walaupun Pilatus mengatakan, aku berkuasa loh daripada orang Yahudi ini. Membebaskan kamu. Aku punya kuasa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya engkau tidak berkuasa atas hidupku. Karena memang dia adalah penguasa yang sebenarnya. Itu terjadi karena ya itu udah kehendak Allah. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada Pilatus. Tetapi celakalah, wahai yang membuat aku tertangkap. Nah, itu berbicara tentang orang Yahudi. Termasuk Yudas juga yang mengkhianati. Orang yang mencobai, yang membuat dia terseret dalam pengadilan itu. Nah, itu celaka. Nah, lihatlah hidup daripada Yudas Iskariot. Mental-mental hamba Tuhan di akhir zaman ada tipe Yudas. Munafik. Munafik. Hanya atas nama uang. Tetapi menyesah orang-orang benar. Mengacau balaukan gereja. Kita yang baru bertumbuh tidak usah terpengaruh. Lihat. Saudara akan melihat mana yang selama ini murni. Mana yang selama ini bermunafik. Nah, akan kelihatan kok. Akan kelihatan. Biasanya orang yang bermunafik justru tidak tahan di dalam kelompok kebenaran. Dia sendiri yang keluar dari kelompok kebenaran. Biasanya seperti itu. Oh, tapi kami tetap menjunjung tinggi kasih. Nah, orang yang tidak hidup dalam kebenaran tidak betah dengan suasana kasih itu, ya, kebersamaan. Karena tidak ada emosional, tidak ada keegoisan di situ yang menggebu-gebu. Karena hati dia begitu, gelisah. Ya, apalagi yang ingin menjadi pemimpin, waduh, yang tidak menyukai proses. Nah, itu. Terus tadi, sebagai suatu kesaksian dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana. Nah, ini janji Tuhan. Apabila orang-orang oknum-oknum ini menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir. Akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Tentang bagaimana kita menghadapi ini penguasa, mahkamah. Apa yang harus kita katakan. Kenapa? Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ya. Karena semuanya itu akan dikaruniakan. Coba terus baca. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu. Ya, terus. Karena bukan kamu yang berkata-kata. Nah, karena bukan kamu lagi yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. ya. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ya, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata. Jadi kemuliaan Tuhan itu memberikan hikmat untuk saudara pertama berani menyatakan kebenaran di hadapan umat, ya, bangsa yang lalim, pengadilan lalim di dunia ini. Kedua, saudara menyatakan jujur kebenaran firman Tuhan seperti pahlawan iman Petrus dan Yohanes. Wah, dia tidak takut. Engkau menyuruh kami untuk tidak memberitakan firman Tuhan. Tunggu dulu. Sekarang ini putuskan mana lebih baik. Dia tantang dengan suatu pertanyaan. Mana lebih baik dalam hidup kamu? Kamu lebih mengikuti, lebih taat kepada manusia atau kepada Tuhan? Wah, orang duniawi pun tahu itu. Orang Yahudi pun tahu jawabannya. Siapa yang harus ditaati? Nah, dengan begitu mereka gentar. Karena bukan Petrus lagi, tapi roh Tuhan. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mengalami roh Tuhan? Sudahkah kita dibaptis dengan Roh Kudus? Sudahkah kita dengan penuh Roh Kudus? Oh, jangan harap kalau kita belum penuh Roh Kudus diperhadapkan ujian begitu, jangan-jangan kita seperti Yudas. Jangan-jangan kita menjadi orang yang menyangkal akan namaku. Tuhan katakan, barang siapa orang yang menyangkal namaku di hadapan manusia, aku akan mempermalukan. Aku juga akan menyangkal namanya ketika di hari kedatangan anak manusia itu menyatakan kemuliaannya. Hati-hati. Ya.
Lihat tragedi peristiwa para rasul. Semua mati itu di Stefanus saja. Sudah dirajam batu, itu pun dia masih tidak menyangka Tuhan. Bahkan dia sempat melepaskan kata-kata, Tuhan ampunilah mereka. Sudah dirajam batu itu. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu jiwa pengampunannya luar biasa. Makanya gereja Tuhan di masa tekanan proses ini harus memiliki jiwa yang suka damai, cinta damai, dan jiwa pengampunan. Ya, kalau gereja sudah dikatakan sudah mendekat hari pelepasan, saudara kalau sudah mendekat hari pelepasan, sudah saatnya lepaskan pengampunan banyak-banyak. Jangan ada akar pahit. Akar pahit itu yang menghambat kita. Sepertinya berat untuk masuk sorga. Itu saya katakan. Ya. Saudara akan dihantui dengan perasaan bersalah karena masih ada akar pahit. Belum merelakan. Tidak ada hati yang rela. Ya. Nah, itu kita diajarkan sebagai gereja Tuhan. Kalau orang yang tidak memiliki hati kerelaan, pengampunan, pasti dia selalu berpikir bagaimana orang ini harus diberi pelajaran, harus dibawa, harus diseret, harus disesah dulu, ya, harus dilapor polisi dan sebagainya. Ya, memang kita membutuhkan hukum itu. Tapi ya kalau saya mau terangkan lagi akan panjang lagi. Intinya kita mempunyai hukum di atas segala hukum, yaitu hukum kebenaran dan anugerah. Soal hukum pemerintah kita hormati, tapi usahakanlah kita sebagai orang-orang rohani yang memiliki hukum keadilan yang sebenarnya, kita yang menjadi support, ya. Kita yang menjadi contoh teladan bagi pemerintah. Ternyata begini sikap orang gereja Tuhan. Dia bisa mengampuni sekalipun orang menganiayanya. Kan pemerintah yang jujur dan adil melihat itu, dengan sendirinya dia tergerak dengan jabatan, kapasitas, dia akan melakukan tindakan tanpa kita menyuruh, tanpa kita menyarankan. Tapi Tuhan yang bekerja menghakimi. Nah, itu tugas kita. Kita jangan menyuarakan ya untuk menghakimi orang. Biar Tuhan yang menilai, Tuhan yang akan bergerak. Memakai orang-orang yang memang khusus di bidang hukum. Tapi kita orang-orang rohani adalah orang-orang yang bergerak di bidang hukum, anugerah, dan kebenaran. Tunjukkan itu. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengingatkan kita untuk tetap menyuarakan kebenaran, ya. Tapi bukan menentang kebijakan pemerintah. Menyuarakan kebenaran, ya, menyuarakan nama Tuhan, karena nama Tuhan itu dikatakan Kisah 4 tadi ayat yang ke-12 bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, ya, di bawah bumi, di atas bumi, yang di dalamnya, di dalam nama itu memiliki kuasa, ya, di dalam namanya itu memberikan keselamatan. Bayangkan, nama Tuhan dapat memberikan keselamatan, apalagi cuma di masa-masa, ya, pandemi ini, ya. Soal kehidupan hanya dengan nama Tuhan kita disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Lewat firman-Mu biarlah Engkau senantiasa menguatkan kami, agar kami semakin taat dan setia melayani, mengiring Engkau Tuhan. Tetap kami menjaga kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami, dalam segala aktivitas dan pelayanan kami. Kami tetap menyuarakan kebenaran-Mu Tuhan. Diberkati pemerintahan kami, kebijakan-kebijakannya Tuhan. Engkau tolong, Kau lindungi, Kau memberikan kekuatan, kesehatan bagi presiden kami Tuhan. Bahkan wakil presiden dan segenap jajaran pemerintahan, para menteri, pejabat tinggi, Engkau memberkati sampai pemimpin yang terbawah. Kebijakan yang sudah diatur dalam Tuhan institusi negara kami ini, biarlah menjadi kebijakan yang dipertanggungjawabkan Tuhan. Jauhkan dari segala orang-orang yang tidak bertanggung jawab Tuhan, yang menyebabkan korupsi dan sebagainya, sehingga Tuhan mengacau balaukan Tuhan, menyulitkan bangsa kami ini untuk menghadapi masa-masa pandemi ini. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau tegakkan kebenaran. Orang-orang pilihan-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang duduk di kursi pemerintahan, buatlah mereka menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, yang tentunya mereka melakukan kebenaran dan keadilan Tuhan, menegakkan Tuhan kesejahteraan rakyat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan.
Terpujilah namamu. Para medis yang berjuang keras Tuhan, aparat keamanan apapun Tuhan, yang bergerak sebagai garda terdepan Tuhan, Kau berkati mereka. Sudah cukup banyak Tuhan korban jiwa. Walaupun kami tahu ini merupakan pengenapan firman Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menguatkan dan memampukan kami. Terlebih Engkau bersihkan pikiran dan hati kami, agar jangan kami hanya diintimidasi dengan mendorong kami mengeluh dan bersungut-sungut, tetapi kami selalu Tuhan melihat ini semua hal yang positif Tuhan. Kami boleh saling menguatkan dengan keadaan yang ada Tuhan, dengan adanya korban jiwa, dengan banyaknya Tuhan kasus yang terjangkit. Tentu Tuhan kami ingin menyatakan doa kepadamu, selain tindakan kami, kerjasama kami Tuhan, dengan hikmat iman yang daripadamu Tuhan, kami menjalankan setiap Tuhan dan taat akan setiap peraturan, akan setiap kebijakan dari pemerintah. Membuktikan kami mensupport sebagai orang rohani, mensupport pemerintahan kami, agar kami pun boleh menjadi orang-orang percaya yang boleh menjadi teladan yang baik bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tetap melepaskan doa agar Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan sempurna Tuhan bagi sidang jemaat-Mu di tengah-tengah aktivitas mereka, baik masih yang ada di luar rumah maupun di dalam rumah Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, bahkan Engkau memberikan pemulihan, kesembuhan bagi mereka yang terjangkit Tuhan dengan kuman, virus, bakteri apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan kesembuhan. Kaum keluarga kami Engkau jaga, lindungi Tuhan. Wilayah-wilayah tertentu di daerah Pulau Jawa dan Bali ini yang mungkin memiliki kasus terjangkit Tuhan yang tinggi, Engkau Tuhan yang akan berperkara. Ampunilah kami kalau kami telah berbuat salah, berbuat dosa Tuhan. Tetapi ini merupakan pelajaran yang berarti ketika Engkau memulihkannya. Kami rindu, kami kembali kepada kasih yang mula-mula. Kami tidak lagi menyia-nyiakan waktu, kesempatan, kekuatan, kesehatan yang ada dengan segala aktivitas kami yang terlalu berlebihan. Tetapi kami Tuhan akan semakin hari mengerti bagaimana betapa pentingnya hidup kami Tuhan untuk mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami percaya khususnya bangsa kami ini boleh melewati Tuhan masa-masa sulit ini. Dan kami boleh Tuhan terbentuk mental, terbentuk dan teruji iman kami untuk dapat melewati Tuhan situasi masa sukar ini dengan kemenangan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, diberkatilah sidang jemaat-Mu dan kaum keluarga kami. Bahkan sidang jemaat-Mu yang ada di Manado juga diberkati Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang selalu berharap sungguh kepada Engkau dan mengandalkan Engkau, berikan kami hikmat, berikan kami keberanian untuk tetap menyuarakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan tentunya apa yang menjadi Tuhan hal-hal rohani yang kami Tuhan rindukan dalam kehidupan pertumbuhan iman jemaat, biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah namamu, kami terima dan sambut berkat Tuhan hari ini yang Kau anugerahkan. Biarlah kami boleh menjalani dan menikmatinya dengan penuh kemenangan dan berkat janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami Roh Kudus, pimpinlah langkah kami dan setiap pekerjaan tangan kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas walaupun dalam rumah. Jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan ya. Stay safe, stay healthy bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.